Balik lagi di Bincang Wrestling. Jadi kemarin gue udah bikin fakta-fakta tentang Money in the Bank. Ini fakta-fakta yang kedua. Yang pertama nih ya, Kane dan Kofi Kingston menjadi superstar paling sering berpartisipasi di Money in the Bank. Nggak aneh sih, soalnya Kane dari tahun 2005 kali ya. Kane dari tahun 2005 udah pertama kali Kane udah partisipasi, sementara Kofi Kingston itu udah debut dari tahun 2007. Dia debut 2007 atau 2008 gitu di ECW. Jadi nggak salah mereka, dan sampai sekarang Kofi Kingston masih aktif kan. Jadi mungkin rekornya bakalan dipegang sama Kofi Kingston ke depannya gitu. Dan sekarang Kofi Kingston nggak main lagi, sedih ya. Yang kedua, si Empang dan Carmella menjadi satu-satunya pemenang Money in the Bank 2 kali. Jadi Carmella itu menang di Money in the Bank pertama, yang rada kontroversi karena bilang James Ellsworth yang menang, tapi sebenarnya Carmella. Jadi Carmella menang Money in the Bank pertama, tahun depannya itu tahun 2017 kalau misalnya, tahun depannya Carmella lagi yang menang. Terus si Empang juga menang sama berturut-turut 2008 di WrestleMania berapa, gue suka lupa, kadang 2008 atau 2008 2024 WrestleMania 8 WrestleMania di 28 WrestleMania 24 sama di WrestleMania 25 gitu. Yang cukup uniknya itu sebenarnya si Empang ini jadi Money in the Bank sebelum waktunya lah gitu. Jadi yang seru adalah si Empang ini menang Money in the Bank 2 kali, terus jadi World Champion, jadi WWE Champion gitu. 2008 jadi World Champion, 2009 jadi WWE Champion. Tapi dia belum di peak momennya sebagai superstar lah gitu. Karena peak momen dia kan kita sama-sama tahu di yang tahun 2011 ya, yang dia pipe bomb dan segala macem gitu. Jadi waktu dia, bahkan dia juga sampai sempat ngeluh waktu di 2008 dia jadi World Heavyweight Champion, menang dari Edge. Terus beberapa kali terus dia kalau nggak salah di pay per view dia tuh kartnya jauh banget, padahal dia World Heavyweight Champion, ini main event, terus kayak di pertandingan kelima gitu. Terus dia juga kalah kehilangan gelarnya, tapi dia nggak bertanding gitu di Unforgiven atau apa gitu, gue lupa. Jadi kasihan banget. Terus tahun depannya dia menang lagi WWE Champion, nama dia jadi tadinya di 2008 dia menang jadi face, 2009 jadi heel. Tapi kasiannya juga setelah dia kalah dari Undertaker, bulan depannya dia udah aja kayak dilupakan gitu sama WWE. Dia jadi kalau nggak salah dia main di dark match atau di pre-show gitu. Jadi kasihan banget lah si Empang pada zaman itu. Fakta ketiga, ada pemenang Money in the Bank terlama menjadi WWE Champion, yaitu Seth Rollins. Yang kita tahu kalau Seth Rollins itu orang pertama yang cashing in di WrestleMania gitu, dan di main event. Jadi udah mah orang pertama yang di WrestleMania dan ngerubah banget main event WrestleMania. Tadinya Brock Lesnar sama Roman Reigns malah jadi Seth Rollins, dan salah satu WrestleMania yang shocking WrestleMania ya, banyak orang mungkin bilang kayak gitu. Dia pegang rekor di 219 hari, dan memang menurut gue bedanya sama si Empang tadi, si Seth Rollins ini udah cukup oke menurut gue ya, jadi WWE Champion pas zaman itu. Jadi dan dia karakternya cocok banget jadi heel apa segala macem gitu. Jadi dia dalam setahun ke depan dia kalahnya sama siapa ya, tahun depannya tuh dia kalah. Dia nggak kalah sih sebenarnya, dia harus ini kan cedera lutut itu kan, jadi dia nggak ini forfeit champion. Tapi menurut gue dia salah satu cukup yang jadi momentumnya pas gitu, menang Money in the Bank segala macam. Dan yang fakta terakhir, Money in the Bank tercepat jadi WWE Champion gitu. Tadi kan Seth Rollins jadi WWE Champion terlama setelah menang Money in the Bank ya. Ini tercepat, yaitu pemenang Money in the Bank pertama, yaitu Edge, cuma selama 21 hari. Menurut gua si Edge menang Money in the Bank itu, dia kan menang Money in the Bank 2 kali ya. Secara teknik, kenapa tadi gue bilang cuma si Empang yang menang 2 kali, karena Edge tuh nggak menang Money in the Bank secara 2 kali. Dia menangin itu dari kayak Mr. Kennedy. Jadi menurut gue Edge tuh nggak menang Money in the Bank gitu, nggak menang Money in the Bank 2 kali maksudnya gitu. Nah jadi pas di sini ya, yang di pertama, menurut gue ini transisi dari rated R superstarnya Edge gitu, yang
kesananya bakalan jadi sebuah kayak sekarang kita tahu Edge lah, Legend, Hall of Fame dan segala macam, main event WrestleMania kayak gitu. Jadi gua rasa si Edge ini waktu menang Money in the Bank ini belum di titik kayak, kalau si Empang menurutku masih jauh banget, tapi kalau si Edge ini belum di titik Edge sekarang, tapi itu jembatan banget untuk Edge jadi kayak sekarang gitu. Jadi gue sih berharapnya ya waktu pas Money in the Bank pertama juga itu bisa dibilang mid card kan. Money in the Bank pertama tuh Jericho, Kane, Shelton Benjamin, Edge, Chris Benoit, satu lagi siapa ya, Christian kalau nggak salah. Nah di orang-orang itu kan masih mid card ya. Kalau sekarang tuh kadang-kadang nggak logisnya tuh ada yang udah main eventer tapi ada juga masih mid card gitu, jadi kayak terlalu nyampur. Nah sekarang kalau menurut gue sih emang Money in the Bank, Royal Rumble, King of the Ring, tapi gue nggak suka King of the Ring sih, harusnya jadi bridge atau jembatan untuk para mid card yang mau naik gitu. Kan kayak Stone Cold kan dia menang Royal Rumble 2097, terus dia menang Royal Rumble 98. Nah pas 97 kan masih dia bridging untuk jadi main eventer. Nah sama kayak Edge, dia dari mid card terus ke main eventer di situ, meskipun dia cuma WWE Champion sebentar tapi dia udah 11 kali WWE Champion, jadi menurutku oke banget lah. Yaudah gitu aja fakta-fakta Money in the Bank. Ini fakta kedua. Minggu besok itu Money in the Bank, mudah-mudahan si Money in the Bank-nya oke. Gue juga bikin konten dimana siapa sih orang yang pantas gitu menangin Money in the Bank. Yaudah gitu aja dari gue. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.